Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Manado. Senang sekali saya Priscilla Balibu kembali bisa menjumpai Anda di kesempatan hari ini Rabu 21 Mei 2025 untuk Dialog Mozaik Indonesia. Dan hari ini pendengar kita akan membahas terkait dengan BKKBN Lansia Berdaya dalam Astacita. Seperti yang mungkin sudah Anda tonton juga di live streaming YouTube RRI Manado. Anda sudah melihat narasumber yang hadir di studio kami siang hari ini. Saya menyapa selamat siang Ibu Agustin Mamahit, SEMSI selaku Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga Lansia dan PEK. Selamat siang Bu Agustin. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa ya. Kita hujan-hujan dialognya tentang lansia ini. Bu Agustin, tadi ada sempat saya melihat ketahanan keluarga lansia dan PEK. Mungkin bisa dijelaskan ini mendalami bidang apa? Baik, kami dari BKKBN ini sekarang sudah jadi kementerian ya. Berganti nama. Iya, dahulunya sering dikenal oleh masyarakat BKKBN, sekarang sudah jadi Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, tapi masih garing BKKBN-nya. Masih ada strip BKKBN. Iya. Kalau misalnya ada dari antara masyarakat yang bertanya, Bu, kenapa sih ganti nama BKKBN nih hari ini atau sekarang ini? Ya, karena BKKBN itu luar biasa ya. Oke. Jadi sampai jadi kementerian, karena program kita itu Lebih banyak banyak, bahkan sampai menyentuh ke masyarakat. Baik. Bahkan kita berbicara Astacita ya. Nah, jadi di BKKBN itu tadi kita berbicara tentang Astacita. Oke, yang tadinya badan, sekarang sudah kementerian lebih luas menjangkaunya Iya, tentunya ya Ibu Agustin iya. ya. Bu Agustin tadi PEK apa tentang apa? Oh, pemberdayaan ekonomi keluarga. Jadi BKKBN juga menyangkut ada kelompok-kelompoknya. Di dalamnya pemberdayaan ekonomi keluarga memberdayakan masyarakat, baik ekonominya yang lemah dimasukkan di dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Oke, baik. Yang namanya UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Wah. Sejahtera kalau dahulunya akseptor. Baik, selaku ketua tim berarti Bu Agustin sangat menguasai berarti ini ya yang akan kita perbincangkan siang hari ini. Nah, ini lansia berdaya. Tentunya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan program BKKBN yang ini, kita harus cari tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Namun sebelum ke situ, seperti apa dulu Ibu Agustin mungkin di awal menggambarkan ke pendengar juga ke pemirsa RRI Manado kondisi lansia. Tidak usah muluk-muluk seluruh Indonesia, yang di Sulut dulu seperti apa? Baik, untuk Sulut kita ini aging population-nya kita dari 21 provinsi, Sulawesi Utara kita masuk di dalamnya, yang aging population-nya sebesar 14,18%. Itu yang ada di Sulawesi Utara. Jadi kita masuk di 21 provinsi, aging population sebesar 14,18%. Percontohankah maksudnya aging population ini? Kita saat ini untuk program Sidaya ini kita menjadi percontohan. Oke. Jadi salah satu pilot projectnya dari 34 provinsi, Sulut itu masuk ya untuk berbicara Sidaya yang di dalamnya program sekolah lansia. Jadi kita di 5 besar yang berada di Kabupaten Minut, juga Kabupaten Minahasa Selatan. Menarik sekali. Mungkin dari sedikit aja yang disampaikan Bu Agustin, pendengar pemirsa juga sudah bertanya-tanya sekolah lansia, apalagi ini ya. Nah, kalau misalnya sudah mengetahui aging population-nya seperti apa, kondisi lansia di Sulawesi Utara, lantas tadi di judul juga sempat disampaikan lansia berdaya dalam Astacita. Nah, kaitannya bagaimana hubungannya benang merahnya dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam Astacita ini seperti apa Bu Agustin? Baik, jadi kalau BKKBN itu kita di Astacita yang keempat ya. Di dalamnya program kita ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh
bangsa dan negara, yaitu cita-cita yang meliputi berbagai aspek kependudukan dan pembangunan keluarga. Di dalamnya termasuk penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan berkelanjutan. Oke. Berarti lansia berdaya masuk dalam pembangunan keluarga. Iya. Salah satunya berarti Iya. ya. Nah, ini akan menjadi tentunya program yang mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Benar. Oke. Banyak di antara, saya yakin sih Ibu Agustin, pendengar juga pemirsa RRI Manado yang sudah mengenal memang BKKBN begitu ya. Sudah sering mendengar BKKBN berganti nama dan sudah mengetahui akhirnya hari ini lebih komplit lagi, sudah ada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yang tadinya badan sudah kementerian loh sekarang. Iya, benar. Lebih-lebih segalanya pasti Iya. Ibu Agustin ya. Tugas tanggung jawab lebih. Oke, banyak nanti lagi. baik kita akan membahas terkait dengan lansia berdaya ini, pendengar, menarik sekali karena kita berbicara Indonesia Aging Society juga population. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan mungkin tanggapan Anda, pandangan Anda, topik lansia berdaya dalam Asta Cita. Nanti disambungkan telepon ataupun bahkan WhatsApp chat 0821 9583 5080. Di nomor tersebut Anda bisa berinteraksi bersama kami. Lantas sebagai pengantar untuk masyarakat Ibu Agustin, mereka yang akan bertanya, yang akan mungkin juga mengkritisi begitu ya program ini, bisa diberikan dulu pengantar ataupun bahkan dasar latar belakang adanya lansia berdaya ini dan mungkin sekalian apa sih lansia berdaya itu? Baik, untuk BKKBN saat ini kita mempunyai program Quick Wins ya. Quick Wins. Iya. Oke. Di dalamnya ada lansia berdaya. Quick Wins Jadi, dalam pengertian? Jadi kita mempunyai tugas tanggung jawab Quick Wins program kependudukan ya. Di dalamnya ada lansia berdaya. Oke. Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lansia berdaya itu, pertama dia mempunyai tujuan. Jadi ada tujuannya. Pertama, terwujudnya lansia berdaya yang sehat. Jadi harus sehat, dia harus mandiri, harus aktif, harus produktif, bahkan harus bermartabat. Itu jadi mempunyai tujuan. Dan kedua, dia meningkatkan kualitas hidup lansia. Dan ketiga, meningkatnya kepedulian dan peran serta multi sektor dalam pendampingan para orang tua atau orang lansia, karena kita semua akan ke lansia pasti ya. Iya, akan ke sana. Pasti semua. Itu ya. Siapapun kita pasti kita akan menjadi lansia. Akan ke sana semua. Iya. Jadi berarti lansia berdaya ini salah satu program Kemenduk Bangga yang ada disebut dengan Quick Wins dan lansia berdaya ini salah satunya. Iya benar. Oke. Baik, untuk mencapai mungkin tujuan tersebut yang sudah dilakukan selama ini, Bu Agustin? Baik, di samping kita punya tujuan, perlu juga masyarakat tahu siapa sasaran kita. Jadi sasaran kita itu adalah sasaran langsung kepada lansia, juga sasaran tidak langsung yaitu kepada mitra kerja kita secara pentalix. Jadi itu sasaran kita. Dan yang penerima sidaya ini atau lansia berdaya ini adalah lansia langsung. Jadi itu perlu juga kami sampaikan untuk kepada masyarakat pemirsa yang kami hormati, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk program lansia berdaya ini di dalamnya adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan. Itu paling utama. Jadi di saat pelayanan pemeriksaan kesehatan ada pemeriksaan kesehatan kolesterol ya. Penyakit-penyakit lansia lah ya. Iya. Apalagi? Itu. Baru di dalamnya keikutsertaan para lansia di dalam sekolah lansia. Ini yang saat ini kami gencar laksanakan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah lansia. Bahkan di dalamnya ada pendampingan perawatan jangka panjang kepada mereka. Wah, tidak repot-repot lagi berarti ya. Ini untuk para keluarga yang punya lansia, benar. jangan dianggap sebagai beban kalau begitu. Benar. Tapi dari BKKBN sudah ada program-program yang sangat luar biasa ini, pemberdayaan
pemberdayaan lansia, bahkan Sidaya. Iya, bahkan lansia berdaya. Lansia berdaya. Bahkan sampai pemberian kesehatan untuk jangka waktu yang panjang. Oke, baik. Ini luar biasa pendengar dan pemirsa RRI Manado. Mungkin juga bertanya tadi sudah dibilang sasarannya Sidaya ini siapa saja, dan mungkin selama ini yang sudah dilakukan Ibu Agustin, mungkin pendengar juga dan pemirsa RRI Manado ingin tahu begitu. Sudah adakah yang mengikuti program ini, dari tahun berapa sudah dimulai dan hasilnya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kegiatan sekolah lansia ini atau lansia berdaya ini kami sudah melaksanakan di tahun 2023. Itu baru kegiatan persiapannya. Setelah di tahun 2024 terjadilah pembentukan sekolah lansia, bahkan di-launching oleh pemerintah. Karena tadi kita mempunyai mitra kerja secara Pentalix, ini mitra kerja ini. Di dalamnya ada pemerintah, di dalamnya ada swasta, di dalamnya dinas terkait, dinas kesehatan, dinas sosial, bahkan PKK yang ujung tombak kita di lapangan ada kadernya, dan BKKBN yang mempunyai petugas lapangan atau PLKB, itu mitra kerja kami. Dan di tahun 2024 kami sudah melaksanakan wisuda sekolah lansia. Wisuda sekolah lansia. Berapa anggota yang diwisuda? Sudah sebanyak 331. Banyak juga. Iya. Seprovinsi Sulawesi Utara. Seprovinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh 7 kabupaten kota. Baik. Yang terbanyak itu luar biasa di Kabupaten Minut. Wah, luar biasa. 2024 tadi ya, Iya, Ibu 2024. Untuk tahun ini? Tahun ini kami sudah mewisuda sebanyak 93. Sudah juga diwisuda? Iya, baik. Yang ada di Kabupaten Sangihe. Di Kabupaten Sangihe. Jadi dia ada kelompoknya. Jadi di wisuda 2 kelompoknya. Terus ada pembentukannya 3 lagi kalau di Sangihe. Bahkan tahun ini sudah terbentuk 4. Kota Bitung 1, Sangihe 3. Oke. Untuk pendaftarannya sendiri atau pendataannya sendiri, kali aja begitu ya, ada lansia yang sedang mendengarkan siang hari ini. Kok saya tidak diajak ya? Saya juga ingin ikut, Bu Agustin. Seperti apa informasinya? Baik, untuk informasinya kami punya petugas lapangan. Petugas lapangan yang namanya PKB dan PLKB. Terus kalau ada yang mau mendaftar di sekolah lansia, mereka dibuatkan SK. Waduh, ada SK juga? Iya, dari pemerintah. Karena ini benar-benar program yang menyentuh lansia yang harus diketahui oleh pemerintah. Tepat sasaran ya? Iya, tepat sasaran. Ingin tepat sasaran, makanya ada SK-nya. Harus ada SK. Karena segala kegiatan yang kami lakukan, kami mempunyai program yang ada di SIGA. Jadi kelompok ini adalah keluarga lansia, keluarga yang mempunyai lansia. Jadi keluarga yang mempunyai lansia yang ada di kelompok BKL. Jadi di kelompok BKL itu kami mempunyai program yang harus diinput di dalam SIGA. Baik, berarti terdata dulu di petugas lapangannya. Iya, benar. Biar masuk ke kelompok BKL tadi. Benar. Jadi tidak serta-merta begitu ya Ibu Agustin, agar juga mungkin terlihat hasilnya begitu ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar di 082195835080. Mungkin banyak juga Ibu Agustin yang ingin bertanya, ada kegiatan apa sebenarnya di sekolah lansia ya? Apa yang diajarkan? Tapi nanti akan kita bahas, tahan dulu. Tidak sabar juga Ibu Agustin, semangat sekali kayaknya ini ya. Kami ingatkan lagi untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado, bergabung bersama kami pendengar untuk Dialog Mozaik Indonesia siang hari ini, BKKBN Lansia Berdaya dalam Asta Cita. Anda sudah dengarkan sedikit banyaknya latar belakang pengantar terkait dengan lansia berdaya yang masih akan kami bahas lebih lanjut lagi. Kirimkan pertanyaan Anda di SMS, juga WhatsApp chat ataupun bahkan sambungan telepon yang bisa Anda hubungi pendengar dari sekarang di 082195835080. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
Kanal Kenangan RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi, dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Dialog Mosaik Indonesia. Siang hari ini kami membahas BKKBN Lansia Berdaya dalam Asta Cita. BKKBN yang saat ini dari badan sudah berganti kementerian, itu aja berubahnya Bu ya, secara nama saja. Tanggung jawab lebih banyak, apa yang dikerjakan juga menjangkaunya lebih luas lagi. Sudah kita bahas terkait dengan Lansia Berdaya. Pendengar silakan untuk Anda mengirimkan komentar Anda di live streaming YouTube kami RRI Manado. Coba tolong nanti kita akan cek apakah ada komentar di sana yang akan saya bacakan untuk di YouTube RRI Manado, ataupun juga Anda bisa ke WhatsApp chat dan SMS yang bisa Anda kirimkan juga sambungan telepon di nomor yang sama 0821 9583 5080. Sekali lagi untuk sambungan telepon kami tunggu saat ini pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 9583 5080. Untuk bertanya mungkin ada beberapa di antara Anda yang masih punya pertanyaan untuk BKKBN mungkin secara luas juga boleh, namun topik fokus siang hari ini di Mosaik Indonesia terkait dengan program Lansia Berdaya yang juga tadi sudah Anda dengarkan ada yang namanya Sekolah Lansia. Ini yang akan saya bahas lebih lanjut lagi pendengar juga pemirsa RRI Manado bersama Ibu Agustin. Sekolah Lansia, apa yang dikerjakan, ada kegiatan apa saja di dalam Sekolah Lansia Bu, apa yang diajarkan di sana, kira-kira mungkin apa yang bisa dibagikan Ibu Agustin ke pendengar juga pemirsa siang hari ini, silakan. Terima kasih. Jadi Sekolah Lansia ini dia mempunyai kegiatan. Jadi tadi kami sudah menyampaikan mempunyai mitra kerja ya, mitra kerja dengan pemerintah, mitra kerja dengan dinas sosial, dinas kesehatan, di dalam juga ada PKK-nya, ada Dharma Wanitanya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sekolah Lansia itu ada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Jadi kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan, di dalamnya ada puskesmas. Jadi para lansia itu datang dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan. Bahkan kegiatan yang lain keikutan setia dari para lansia ini sekolah lansia. Jadi tadi ditanyakan apa yang mereka lakukan di saat ada di sekolah lansia. Jadi tadi ada pemeriksaan kesehatannya, ada kegiatan pendampingan perawatan jangka panjang, bahkan ada kegiatan yang dilaksanakan ada 7 dimensi lansia. Jadi BKKBN melaksanakan kegiatan yang di dalam sekolah lansia ada 7 dimensi lansia, di mana ada dimensi spiritual, ada dimensi fisik, ada dimensi emosional, ada dimensi sosial kemasyarakatan, ada dimensi intelektual, vokasional, bahkan dimensi lingkungan. Dan BKKBN juga memberikan informasi, sosialisasi di sekolah lansia berbicara juga 8 fungsi keluarga. Itu yang mereka laksanakan di kegiatan
sekolah lansia. Jadi sekolah lansia ini ndak bikin baku pandai karena pengurus-pengurusnya itu mantan-mantan kepala dinas, bahkan ada anggota dewan. Jadi sekolah lansia yang mantan-mantan bahkan pejabat yang ingin memberi diri agar kegiatan-kegiatan ini mereka saling interaksi, ndak bikin pandai. So pandai-pandai dorang, tetapi agar mereka tidak tinggal diam di rumah, maka kegiatan sekolah lansia ini dibentuk dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, lebih khusus keluarga yang mempunyai lansia. Karena banyak keluarga yang mempunyai lansia, mudah-mudahan tidak ada di Sulut Mudah-mudahan ya. yang mempunyai keluarga lansia yang tidak Diurus. iya, bahkan mungkin sudah dibawa di panti jompo dan lain-lain. Jadi sekolah lansia ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang tidak baku bikin pandai. Oke, baik. Jadi memang tadi di awal Ibu Agustin jujur saja ketika saya mendengarkan sekolah lansia, di dalam pikiran saya itu akan berhubungan dengan seragam ya. Jadi seperti anak sekolah namun bedanya pelakunya ya lansia begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin para lansia yang akan terdaftar di BKL tadi ya. Iya benar. Tidak usah Iya. khawatir tidak akan pakai seragam ya. Namun memang kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan Ibu Agustin tadi yang akan dilaksanakan. Adakah Ibu Agustin pelatihan atau keterampilan mungkin yang diberikan kepada lansia masih efektifkah atau hanya tadi sekedar sharing? Oh, kalau untuk pelatihannya masih efektif. Ada? Bahkan sekolah lansia yang ada di Kota Manado ini ketuanya itu luar biasa. Di samping dia sebagai tadi sudah diulas ya sebagai ketua UPPKA, dia juga sebagai ketua sekolah lansia yang mempunyai keterampilan, bisa merangkai bunga. Sehingga kegiatan-kegiatan ini kan interaksi biar tidak pikun, jadi mereka merangkai bunga, bahkan ada yang sulam, itu kegiatan-kegiatan mereka. Dan sangat disenangi kegiatan tersebut begitu ya. Kelihatan begitu. Oke, baik. Ini karena ini memang berhubungan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Jadi kalau banyak kegiatan seperti itu, semoga bisa mencegah yang namanya Alzheimer. Benar. Ya, tadi Iya, yang disampaikan Ibu Agustin Alzheimer. Pikun Jadi, juga. di Kabupaten Minut itu yang salah satu narasumber dari Alzheimer. Oh, Mereka ya? itu luar biasa. Jadi memang benar-benar tugas mereka ya. Jadi bekerja samalah dari sekolah lansia. Baik. Dan besok dalam rangka hari lanjut usia nasional, Oke. ini kerjasamanya dengan Alzheimer. Oh, baik. Responnya seperti apa sih Bu Agustin para lansia setelah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut ataupun bahkan setelah ikut sekolah lansia atau setelah wisuda? Seperti apa respon para lansia ini? Oh, mereka sangat-sangat senang. Bahkan barusan dari Kabupaten Sangihe, mereka itu baru di wisuda 2, sudah bentuk 3 lagi. Bahkan pada waktu kami pulang, mereka siap bentuk lagi. Jadi respon para lansia itu luar biasa. Bahkan pesertanya ada yang sudah stroke, ada yang sakit. Tetapi pada waktu di wisuda oleh pemerintah Bupati, dia memaksakan untuk berdiri secara tegar. Hadir ya. Padahal hadir dan mau berdiri secara tegar. Ada yang datang sudah dengan kursi roda, bahkan katanya dia sakit setelah ikut kegiatan sekolah lansia, dia bisa ada perubahan sakitnya karena kegiatan saling interaksi. Baik, Itu baik. yang terjadi Luar di biasa. Kabupaten Sangihe. Berarti memang ini senang sekali pasti yang mendengarkan, pendengar juga pemirsa yang sangat mencintai ataupun bahkan banyak kan ibu-ibu yang suka sayang sama orang tua. Benar. Begitu Bu Agustin. Yang sedih kita melihat bagaimana kondisi para lansia, apalagi kalau kita lihat di media sosial banyak tindakan-tindakan mungkin yang tidak sepatutnya oleh keluarga begitu ya. Iya. Dengan hadirnya program ini semoga para petugas lapangan juga bisa menjangkau mereka begitu. Betul. Oke, kita akan ke pertanyaan terlebih dahulu Ibu Agustin. Selamat siang, saya menyapa Ibu Aprilia di Kombos. Selamat siang Ibu narasumber. Saya sempat monitor tadi ada sekolah lansia. Bagaimana untuk pendaftaran sekolah lansia tersebut dan syarat-syaratnya seperti apa? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Ibu.
Terima kasih Ibu Aprilia, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Baik untuk syarat ya untuk tadi kami sudah sampaikan bekerja sama dengan petugas lapangan kami. BKKBN mempunyai PKB bahkan PLKB yang ada di lapangan yang ada di seluruh kecamatan. Jadi ada di seluruh kecamatan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi untuk pendaftaran sekolah lansia pertama kami dengan PLKB yang ada kelompok bina keluarga lansia. Jadi ini ada kelompok bina keluarga lansia yang di dalamnya untuk syarat-syaratnya agar dibuatlah SK oleh pemerintah. Kalau ada sangadi, ada lurah, atau ada hukum tua, itu salah satu syaratnya baru kegiatan ini akan dilaksanakan. Jadi untuk pendaftarannya masih seperti itu ya. Baik, kepada Ibu Aprilia. Jadi memang Bu Agustin, Ibu Aprilia bisa ke kecamatan sekitar begitu ya, domisili, kelurahan, bisa, kecamatan juga. kelurahan, kecamatan. Oke. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan Sidaya ini. Iya benar. Lansia Berdaya. Menarik sekali program Sidaya Ibu tentang sekolah lansia dan pelayanan kesehatan. Yang pertama, di manakah tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia yang dapat kami kunjungi? Yang kedua, apakah program ini berjadwal? Banyak sekali Bu ini pertanyaannya. Kita mulai dulu dari yang pertama. Nah, pelayanan kesehatan lansia mungkin yang dapat dikunjungi, adakah yang free seperti itu Bu? Baik, jadi untuk kerjasamanya yang paling pertama adalah kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang mempunyai puskesmas. Jadi ini ada puskesmas di masing-masing wilayah atau kecamatan. Di sana para lansia bisa melaksanakan pemeriksaan secara gratis. Bahkan sekolah lansia yang sudah berjalan, mereka di sana ada kegiatan-kegiatan olahraga pagi ya, dengan kegiatan olahraga yang khusus untuk para lansia. Itu ya di puskesmas. Bisa ke puskesmas ya? Iya, program ini apabila sudah terbentuk pasti ada pengurusnya. Dengan ada pengurus ini sehingga pasti terjadwal kegiatannya. Jadi kegiatan sekolah lansia ini ada pertemuannya sebanyak 12 kali. Jadi kalau 1 bulan 2 kali, kalau misalnya 2 kali dikali dengan 6 bulan itu sudah 12 kali, itu akan selesai dan akan diwisuda. Jadi tentu berjadwal ya kalau sudah terbentuk. Baik, ada jadwalnya. Iya. Selanjutnya, dapatkah mendaftar sekolah lansia langsung, tidak melalui petugas lapangan, dan kami tidak punya kelompok lansia, dan dikarenakan mungkin katanya karena kurang mungkin sosialisasi begitu. Iya benar. Seperti apa Bu Agustin? Baik, jadi kalau program kami harus didaftarkan. Jadi harus terdaftar di dalam kelompok bina keluarga lansia, bekerja sama dengan sekali lagi petugas lapangan kami. Nanti dengan adanya pertanyaan ini kami akan hubungi petugas lapangan ya Ibu yang akan bertanya. Yang bertanya? Yang di Kombos ya. Dari WA? Iya, baik, kami akan hubungi petugas lapangannya kalau benar-benar ingin membuat suatu kegiatan sekolah lansia, kami akan hubungi agar bisa membentuk sekolah lansia di kelompok BKL dan membantu para keluarga yang mempunyai lansia. Jadi itu, terima kasih. Ini apakah di Kabupaten Minahasa sudah terbentuk Ibu Agustin sekolah lansia? Ya, terima kasih. Kabupaten Minahasa ini memang belum terbentuk. Harapan kami di tahun 2025 ini pasti mereka akan membentuk. Barusan kami bersama-sama dengan pimpinan Ibu Kepala untuk berkunjung di Kabupaten Minahasa agar memberi motivasi kepada mereka membentuklah sekolah lansia karena mereka ini mempunyai 25 kecamatan ya yang terbanyak. Iya. Cukup banyak begitu, cukup Iya, besar ya. cukup besar. Ini pertanyaan dari WhatsApp dengan nama Geise Geis, apa benar? Silakan juga untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya terkait dengan lansia berdaya ataupun bahkan sekolah lansia. Sambungan telepon yang bisa Anda hubungi 0821 95 835080. Ibu Agustin di sini siap untuk menjawab setiap pertanyaan Anda karena memang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Agustin ini sudah
cukup lengkap sebenarnya. Namun memang respon dari para lansia juga tadi, dan kita akan melihat juga mungkin selain kolaborasi begitu ya Bu Agustin, nanti Iya. akan kita bahas terkait dengan sejauh mana peran keluarga sebenarnya. Benar. Namun sesaat lagi setelah penelpon di siang hari ini ada siapa di mana? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Selamat siang, dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Elizabeth. Bu Elizabeth. Minsel. Ibu Elizabeth, terlebih dahulu saya minta kesediaan untuk mengecilkan volume radio monitornya karena feedback ke studio. Ya, Oke. boleh? Sudah, boleh. Bu Lisa, silakan langsung dengan Ibu Agustin. Ya, sungguh menarik sekali ini. Ada sekolah lansia. Kalau di Pakuweru Utara, Minsel, ini cuma kelompok fungsional lansia jemaat. Oke. Kalau lansia desa dulu ada, sekarang tetap berhenti. Jadi ini mungkin boleh mau sampai di Minsel Pakuweru Utara ini sekolah lansia ini. Oke, Ibu Lisa pasti ikut ya. Iya ikut karena Ibu Elizabeth waktu lansia desa ketua lansia desa, di gereja juga ketua lansia Luar desa. biasa. Jadi saya ingin sekali. Kalau dari puskesmas ada olahraga, waktu olahraga ringan. Iya. Tetap ikut ya. Bu Lisa, Iya, mohon tetap maaf. ikut. Mohon Cuma maaf. kadang-kadang Iya, cuma Bu, 1 bulan 1 kali. Bu Lisa di usia berapa saat ini? Mohon maaf kalau boleh tahu. 75. 75. Luar biasa. Oke. Jadi pertanyaannya hanya kapan sekolah lansia ada di Pakuweru Utara ya? Apakah mulai sampai di Minsel Heeh. Kecamatan Tengah atau bagaimana? Baik, itu saja. Senang sekali. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Shalom. siang, damai di hati. Bu Melisa yang ada di Pakuweru Utara. 0821 pendengar 9583580 untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Mosaik Indonesia. Selamat siang. Dengan Ibu siapa di Priscila. mana? Betul, saya Priscila. Siapa di Iya. mana? Selamat siang Ibu, siapa ini narasumber? Ibu Agustin. Ibu Agustin, salam sehat. Dengan Salam Ibu sehat. Kos, Bu Ibu Kos. Naeman. Bu Naeman, silakan. Iya. Kita ini baru putar kalau kita dengar-dengar ini sekolah lansia. Mau pakai seragam apa ini? Sekolah lansia. Kalau organisasi lansia itu ada ya. Di gereja ada lansia, ya, di persekutuan juga ada lansia. Baik. Tapi ini sekolah lansia, boleh bertanya. Ini Boleh. sekolah lansia, ini apa yang mau dibelajar? Matematika kah? Bahasa Inggris kah? Matematika kah? Sejarah kah? Aduh, rupa lain, rupa sebab pikun ini. Kayak Oke. Ibu Kos, Mam Kos itu aja? kalau Ibu Elizabeth 75 tapi masih eksis dia. Jadi belum Mbak Pikun jadi. Anda tuh lahir baru 70 kan kasihan. Kadang-kadang soalnya tidak mengerti. Nah, Bagaimana ini itu dia. kira-kira Ibu? Kalau ini sekolah lansia ini dibentuk sampai orang pikun-pikun orang mau sekolah, kira-kira diterimanya enggak? Oke. Atau pakai syarat? Oke, Mam Kos, itu aja. Dari Ibu mana? Ibu Naeman. Terus Dari mana? kalau sekolah lansia ini tidak dibayar berarti kok karena lansia-lansia. Jadi jawab itu tadi kita tidak bertanya. Baik. Ibu Makasih Naeman. banyak. Semoga ini lansia ini kok tetap termasuk memang kok orang diperhatikan sekali oleh pemerintah kan. Iya. Kita Iya. ini lansia baru mau 64 ini. Bu Naeman, Ibu Agustin bertanya, Ibu Naeman lokasinya di mana? Kita di belakang perumahan wakil wali kota Oh, baik. Kumorau. Pumorau, dekat ya. Iya. Oke, terima boleh. kasih. Mau ambil nomor telepon, datang juga boleh. Oke. Iyo, kita semangat mau sekolah lansia di ruang. Sebenarnya gampang. Sabar Polo. Nanti mau daftar. Oke, begitu Oke, Jo. terima kasih Bu Iya, Naeman. makasih banyak. Siang baik. Selamat siang baik. Ibu Naeman adanya lokasi di Pumorau. Masih adakah yang ingin bergabung terkait dengan lansia berdaya ataupun bahkan sekolah lansia? Selamat siang, Mosaik Indonesia. Halo. Selamat siang, Siang, Bapak siapa di mana? Pak Rudi. Pak Rudi Di Leilem. di Leilem. Silakan Pak Rudi dengan Ibu Agustin. Kita bertanya ini sekolah lansia ini apa nih cara-cara? Cara-cara apa Ada nih? pendaftar, ada pembayaran atau bagaimana? Baik. Gratis atau bagaimana? Tolong penjelasan dari Ibu Kristiana Agustin. Agustin.
Pak Rudi mau Soalnya kita juga suka sekali kalau menjadi mau masuk sekolah lansia ini. baik. Iya, karena itu semakin apa namanya? Di samping soalnya kalau beraktivitas kan, Oke. alangkah baiknya kalau ada sekolah lansia supaya saling menyapa, saling berinteraksi kan satu dengan yang lain. Baik. Lebih Itu aja. menambah menambah imun kesehatan lah, menambah Kegiatan. Iya, kegiatan supaya jadi itu pertanyaan saya, apa ada ini pendaftaran gratis atau Siap. bagaimana? Dan Baik. di Lenam apa boleh mau dibentuk kegiatan Di sekolah Minahasa lansia ini? ya. Oke. Itu Oke. pertanyaan saya. Terima kasih Pak Selamat Rudi. siang. Selamat siang dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Kalau memungut biaya akan salah nanti ya. Pasti Benar, gratis kayaknya Bu iya. Agustin ya. Namun akan dijawab lebih lengkap lagi. Sudah 3 penelpon. Tampaknya cukup sabar untuk Anda pendengar yang mungkin ingin dijawab pertanyaannya. Karena kita akan mulai tadi dari Ibu Lisa yang ada di Pakuweru Utara. Adakah di Pakuweru Utara akan mendaftar orang pertama katanya Ibu Elizabeth ini Bu Agustin. Silakan. Terima kasih, baik. Luar biasa ya para orang tua kita, Ibu Elisa yang sangat jauh ya di Pakuweru. Terima kasih responnya untuk Kabupaten Minahasa Selatan. Boleh sekali Bu untuk pembentukan sekolah lansia. Jadi sekolah lansia ini baik yang ada di gereja, baik yang ada di desa, lansia yang ada di gereja, di masjid, di agama apapun yang ada para lansia ini bisa Bu. Jadi bukan ketergantungannya ke pemerintah ya. Jadi contoh yang di Kabupaten Sangihe ya, itu digemis di gereja, bahkan sampai sudah 3 kelompok, ada lagi sudah 2 mereka bentuk. Jadi Didatangi BKKBN nantinya. iya, jadi sekolah lansia ini bisa di agama apapun Baik. yang mempunyai lansia, dan bisa kalau di desa atau di kelurahan bisa itu kolaborasi, baik yang Muslim, baik yang Kristen, baik yang Hindu. Jadi agama apapun yang para lansia ini untuk saling berinteraksi, bentuklah sekolah lansia yang tadi kami sampaikan. Dia harus mempunyai SK agar pemerintah itu tahu, juga ada petugas lapangan keluarga berencana. Jadi kita mempunyai petugas lapangan, ada PKB dan PLKB. Dari kegiatan-kegiatan ini, pembentukan ini harus ada pelaporannya. Baik. Jadi sekali lagi untuk Kabupaten Minsel kami juga akan sampaikan ke petugas lapangan kami Masuk lokus berarti ya. agar segera dibentuk dengan ada responnya para orang tua ini agar segera dibentuk. Karena Kabupaten Minsel ini satu-satunya adalah pilot project dari pusat yang diketahui sekali oleh pemerintah, oleh bupatinya, ketua PKK, bahkan seluruh yang pemerintah yang ada di Kabupaten Minsel itu sangat respon untuk kegiatan program sekolah lansia. Baik. Jadi sekali lagi silakan bentuk dari Kabupaten Minsel, Dan nanti komunikasikan ke PLKB-nya. PLKB. Kami PLKB siap juga petugas lapangan. membantu. Jadi kami siap membantu Bu untuk pembentukannya. Bu Agustin untuk bertemu dengan PLKB ini di mana biasanya? Mereka di kami mempunyai balai penyuluhan di setiap kecamatan. Jadi mereka ada di balai penyuluhan, mereka juga di kegiatan-kegiatan posyandu, di puskesmas, mereka ada di sana. Jadi nanti tolong bertanya mana perwakilan BKKBN yang petugas lapangan begitu ya? Iya, bisa. Di sini kita akan membentuk Bentuk sekolah sekolah lansia. lansia. Oke, baik. Jadi memang tidak perorangan mendaftar Iya, seperti tidak sekolah perorangan. biasa, Iya. beli seragam, Buat beli kelompok. topi. Iya. Tapi kayaknya Bu Agustin lucu juga deh kalau misalnya beneran sekolah, bener-bener sekolah begitu ya. Namun kita akan ke pertanyaan Ibu Naeman terlebih dahulu. Cara daftarnya gratiskah atau berbayar? Dan mungkin kita mengulang lagi apa yang sudah kita sampaikan di sesi yang sebelumnya. Iya. Karena mungkin Ibu Naeman baru saja monitor begitu ya. Silakan Ibu Agustin. Baik, terima kasih Ibu Naeman, dekat sekali kalau dengan Pak Kowa itu dekat sekali dengan Pumorou tadi. Pumorou,
dekat sekali dengan BKKBN, baik BKKBN Kota Manado juga provinsi sangat dekat Bu. Kami sangat berterima kasih apabila Ibu berkenan membentuk sekolah lansia, kami akan fasilitasi, juga akan kami sampaikan ke petugas lapangan. Sekarang pertanyaannya, sekolah lansia ini tidak berbayar, tadi Coach bilang tidak boleh. Apalagi para lansia kita ini sudah orang tua, justru kita mau bantu agar mereka sehat, mempunyai Kegiatan produktif Jadi begitu ya? kegiatan-kegiatan pembentukan sekolah lansia ini gratis Ibu. Jadi semuanya gratis. Bahkan apabila kita bekerja sama dengan apa yang kami sudah sampaikan, baik dinas kesehatan, dinas sosialnya sebagai narasumber ya, apabila sudah terbentuk akan ada jadwal. Dibuatlah pengurus jadwal kegiatannya, siapa yang jadi narasumber, itu semua gratis Bu. Baik. Jadi itu gratis, baik mau datangkan dari BKKBN provinsi, baik di kabupaten kota masing-masing, baik petugas kami, mereka akan memberikan informasi dan materi secara gratis. Oke, baik. Ibu Agustin, tadi Pak Rudi yang ada di Leilem juga membahas ngapain gitu di sekolah lansia, apa aja kegiatannya tadi sempat dibahas begitu ya. Adakah interaksi antara sama lansia yang menghasilkan hubungan yang baik begitu ya. Bahkan Pak Rudi tadi sempat mendengar di wisuda juga loh Pak Rudi ya. Jadi selain punya relasi baru, pakai toga nanti atau Iya, gimana? benar, Bu pakai Agus? toga, pakai silakan. toga. Gimana penjelasannya? Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini Kabupaten Minahasa, wilayah kita yang cukup besar. Dari Leilem ini dekat juga dengan provinsi. Silakan, kami sangat mengharapkan untuk membentuk sekolah lansia. Sekali lagi pembentukan ini secara gratis. Untuk membentuk ini setelah lansia yang ada di kelompok, baik ada di pemerintah, di desa atau di kelurahan, untuk membentuknya gratis dan mempunyai SK dari pemerintah. Jadi mempunyai SK dari pemerintah, mereka itu tidak ada biaya, tidak ada biaya. Dan sekali lagi kami mempunyai petugas lapangan yang akan membantu fasilitasi. Jadi sekali lagi gratis, dan apa yang menjadi kegiatan tadi kami sudah sampaikan ya. Apabila tadi ada juga menyampaikan, ini kalau ke puskesmas gratis kan kegiatannya. Jadi apabila ini sudah terbentuk, ini mempunyai jadwal kegiatan. Jadi ada 12 kali pertemuan. Apabila sudah terjadwal dengan 12 kali pertemuan, maka diwisudalah Bapak Ibu. Nanti kalau sudah terbentuk, kami akan memberikan pedomannya, modulnya, apa aja kegiatan-kegiatan selama 12 kali pertemuan. Kalau 1 bulan 2 kali, setelah kalau dari sekarang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sudah bisa diwisuda apabila sudah 12 kali pertemuan. Jadi kalau mau dijadwalkan apakah 1 bulan 3 kali, 1 bulan 2 kali, atau hanya sekali, selesainya kegiatan ini 12 kali materinya, maka diwisudalah oleh pemerintah. Dan banyak yang kami sudah laksanakan diwisuda oleh baik bupati, kalau di Manado, yang Pakowa pas yang dekat ini juga diwisuda oleh Bapak Wakil. Oke, baik. Itu yang sudah terlaksana. Baik, Bu Agustin, kalau misalnya tadi sudah kita bahas kegiatan-kegiatannya, bahkan di wisuda pakai toga begitu ya. Ini menarik sekali memang. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya apakah lansia yang tinggal sendiri bisa ikut atau harus ada yang punya keluarga begitu, karena banyak juga yang kita menemukan lansia yang hanya sebatang kara atau sendirian begitu ya, atau juga yang terkadang menjadi hambatan lansianya cukup pemalu begitu akan mengikuti kegiatan seperti ini. Seperti apa BKKBN melihatnya? Terima kasih. Memang sasaran juga adalah keluarga yang mempunyai lansia. Tetapi apabila di lingkungan atau ada yang akan membentuk, merasa para lansia ini butuh juga untuk membantu, silakan, tidak ada batasannya, karena pasti juga dia mempunyai keluarga. Walaupun dia saat ini di tempat atau lingkungannya mungkin anaknya sudah berpindah, kan dia tetap mempunyai keluarga. Jadi itu bisa. Oke. Kalau misalnya peran langsung masyarakat, Ibu Agustin, terhadap program ini adakah atau sudah banyak yang menjadi volunteer? Seperti apa? Peran masyarakat itu sangat penting.
betapa pentingnya peran masyarakat kepada lansia, apalagi di kegiatan sekolah lansia ini, karena perannya apabila mereka ada kegiatan atau pertemuan bahkan sampai sudah di wisuda, mereka itu sangat berperan untuk membantu mereka. Bahkan di tengah-tengah masyarakat itu, apabila mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan sosialisasi atau apa saja yang ada di masyarakat, itu mereka wajib dan berperan penting kepada orang-orang tua kita, karena sekali lagi orang semua mau lansia. Semoga siapapun kita ke depan kita akan jadi lansia ya, biar seperti host kita ini Priscilla. cantik, Terima tapi kasih, tetap Mbak kita Agustin. akan ke lansia juga ya. Iya. Semoga ketika sekarang kita menanam yang baik, nanti menuainya juga yang baik begitu ya. benar. Karena memang kita akan ke lansia Sia juga. juga. Jangan sampai kita disia-siakan Kan, juga. oh iya benar. Bu Agustin, kita sudah di penghujung perjumpaan kita. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. Saya masih punya banyak pertanyaan. Mungkin Ibu Agustin bisa kembali lagi nanti, karena kita akan membahas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi terkait Sidaya ini, lansia berdaya dan juga sekolah lansia di dalamnya. Kolaborasi bersama pemerintah, masyarakat sudah kita bahas ya. Juga kegiatan dalam sekolah lansia ataupun bahkan pengertiannya, semoga masyarakat lebih banyak yang sudah mengetahui begitu ya terkait dengan lansia berdaya ini, dan juga dalam Astacita seperti apa perannya tadi sudah kita bahas menuju Indonesia Emas 2045. Nah, harapan yang ada dari BKKBN sendiri seperti apa sebenarnya, atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, silakan. Harapan yang juga sebagai closing statement Bu Agustin, silakan. Harapan kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dengan adanya program Sidaya ini, para lansia kita ini mereka benar-benar diperhatikan dan mendapatkan perhatian dari mitra kerja ya, dari pemerintah yang kami sudah sampaikan, dari dinas terkait, dinas kesehatan, dinas sosial, bahkan LSM yang ada, masyarakat yang ada, agar mereka menjadi lansia yang tangguh, menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, bahkan bermartabat. Itu harapan kami. Terima Itu kasih. saja Ibu Agustin? Atau ada lagi? Itu saja. Ya. Baik, itu aja ternyata dari Ibu Agustin yang sudah juga melengkapi untuk dialog Mosaik Indonesia siang hari ini, pendengar, dengan topik BKKBN Lansia Berdaya dalam Astacita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu Agustin Mamahit SEMSI selaku Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga Lansia dan PEK sudah hadir di studio RRI Manado. Bu Agustin, jangan bosan-bosan ya, nanti kembali lagi. Baik, siap. Dan itu dia pendengar untuk lansia berdaya. Semoga ini bukan menjadi akhir dari segalanya, menjadi awal untuk kembali berkarya, berbagi dan juga menginspirasi walaupun sudah lanjut usia. Siap. Saya Priscilla Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas selaku penanggung jawab Kepala Stasiun LPPR dari Manado, Nandang Supriyadi STMM. Juga sebagai produser ada Anita Makawimbang, pengarah acara Noviana Tairas, dan juga tim teknik yang sudah membantu kami, juga tim KMB di kesempatan Mosaik Indonesia Rabu 21 Mei 2025. Saya pamit dari ruang dengar Anda, kita kejumpa lagi lain kesempatan. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia